Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Meida Pengesti dari jurusan Hubungan Internasional ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Diplomasi Kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Yang pertama, latar belakang. Dewasa ini, dalam mengejar kepentingan nasionalnya, negara-negara tidak hanya menekankan pada kekuatan militer atau ekonomi, melainkan juga budaya. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan sebuah negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya adalah melalui bentuk diplomasi kebudayaan. Diplomasi budaya merupakan bentuk diplomasi yang memberikan penekanan pada penggunaan budaya sebagai unsur utama dan akan memberikan kemungkinan partisipasi yang lebih luas. Aspek kultur dan hubungan internasional sendiri sebenarnya telah disinggung dalam buku Clash of Civilization oleh Samuel Huntington. Ia menjelaskan bahwa perbedaan paham ideologi dan identitas budaya sebuah negara mampu menyulut konflik di dunia ini. Untuk itu, diplomasi kebudayaan dapat berperan sebagai media dalam menyuarakan ideologi dan pemahaman mengenai suatu negara, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi akibat perbedaan budaya. Budaya dapat berperan sebagai pemersatu aktor-aktor hubungan internasional dalam proses menjalin kerjasama. Salah satu diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia di Swedia adalah menggelar program Wonderful Indonesia dengan mengadakan Festival Kampung Indonesia di Stockholm, Swedia. Festival budaya ini digelar pertama kali pada tahun 2017 dan terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019 setelah sukses menuai sambutan meriah dari warga Swedia. Festival Kampung Indonesia berdampak pada peningkatan angka kunjungan Swedia ke Indonesia. Pada tahun 2017, turis Swedia yang berkunjung ke Indonesia berjumlah 51.417 orang atau meningkat 11,94% dari tahun 2016, yaitu sebanyak 45.934 orang. Tidak hanya itu, hubungan bilateral Indonesia dan Swedia pun meningkat, bahkan peluang kerjasama untuk investasi pun terbuka, di mana pada awal tahun 2019 telah terjadi peningkatan dalam investasi yang dilakukan Swedia di Indonesia sebesar 150%, yaitu menjadi 21,8 juta US dollar dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar 16,8 juta US dollar. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki Swedia sangat besar dan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia pun besar, dibuktikan dengan penguatan kerjasama yang dilakukan oleh keduanya. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Festival Kampung Indonesia berdampak pada peningkatan kedatangan para wisatawan dari Swedia ke Indonesia. Begitu juga untuk menarik investor melakukan investasi yang akan memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi bagi Indonesia. Mengingat kedua negara memiliki kebudayaan yang sangat berbeda, sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana pendekatan yang dilakukan di tengah perbedaan yang dimiliki. Kemudian masuk pada pertanyaan penelitian. Bagaimana upaya diplomasi kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia? Kemudian, tujuan penelitian. Untuk mengetahui sarana dari diplomasi kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia yang menggunakan kebudayaan sebagai instrumen dalam berdiplomasi dengan Swedia. Kemudian, manfaat penelitian. Pertama, menambah pengetahuan dan wawasan sebagai mahasiswi hubungan internasional mengenai diplomasi kebudayaan yang merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri Indonesia diimplementasikan melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Yang kedua, memahami bahwa kebudayaan dapat menciptakan perdamaian karena diplomasi kebudayaan lebih menekankan pada penggunaan soft power dibandingkan dengan hard power yang identik dengan militer, perang, kekerasan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada studi pustaka yang akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Referensi pertama adalah penelitian dari Yaza Azhara Uliana dan Muhammad Afandi Saleh dengan judul The Role of Cultural Diplomacy Indonesia-Malaysia Relations. Kemudian pada referensi kedua adalah artikel yang ditulis oleh Ulyan Traja Kelamor yang berjudul Implementation of Indonesian Cultural Diplomacy Toward Indonesia Through Indo-Fest Period
2012 to 2060, Case Study, Adelaide and Canberra. Kemudian referensi ketiga yaitu artikel dari Eric Pajinka yang berjudul Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations. Kemudian referensi keempat adalah tulisan dari Nurrelawati dengan judul Diplomasi Budaya Indonesia melalui Nation Branding Wonderful Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Mandalika tahun 2011 sampai 2017. Kemudian referensi kelima yaitu sebuah penelitian yang ditulis oleh Serhan Ada dengan judul Cultural Diplomacy from Showcase to Intercultural Dialogue. Kemudian masuk pada kerangka konseptual yang akan saya gunakan adalah diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek lain dari kebudayaan antar negara untuk menciptakan mutual understanding dalam menjalin interaksi dengan negara lain. Melalui elemen-elemen kebudayaan seperti ide, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang disampaikan pada masyarakat luas akan memberi pengaruh pada pembentukan opini publik. Opini publik tersebut yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Selain itu, juga diplomasi kebudayaan mampu mencitrakan image karakter suatu negara. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Indonesia, di mana Indonesia menggunakan elemen-elemen kebudayaan untuk menampilkan citra positif. Menurut John Leszonski, pada bukunya di tahun 2011, diplomasi budaya dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain yang pertama, arts atau seni, yang kedua, exhibition atau pameran, yang ketiga, exchange atau pertukaran, yang keempat, educational program atau program pendidikan, yang kelima, literatur atau sastra, yang keenam, language teaching atau pengajaran bahasa, yang ketujuh, broadcasting atau penyiaran, yang kedelapan, gifts atau hadiah, yang kesembilan, listening and according respect atau saling pengertian, yang ke-10, promotion of ideas atau promosi ide, yang ke-11, promotion of social policy atau promosi kebijakan sosial, yang ke-12, history atau sejarah, yang ke-13, religious diplomacy atau diplomasi agama. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, kemudian batas penelitiannya dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Kemudian unit dan tingkat analisis. Unit analisisnya adalah Indonesia, unit eksplanasinya adalah Kampung Indonesia di Swedia, kemudian tingkat analisisnya adalah negara. Sumber data menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data. Tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan data-data dan juga fakta mengenai upaya diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi. Data-data terkait upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi kebudayaan melalui Festival Kampung Indonesia nantinya akan diinterpretasikan, disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis yang menggunakan 13 poin kegiatan diplomasi budaya yang dipaparkan oleh John Leszonski. Dari data yang didapatkan, penulis hanya akan menggunakan data yang relevan dengan masalah penelitian. Data tersebut akan peneliti saring dan tulis kembali dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengubah maksud dari data tersebut, sehingga peneliti dapat memaparkan diplomasi kebudayaan yang dilakukan Indonesia di Swedia beserta kegiatan dalam Festival Kampung Indonesia di Swedia. Kemudian tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Kemudian sistematika penulisan. Pada bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 hubungan Indonesia dan Swedia, bab 3 Festival Kampung Indonesia di Swedia, bab 4 upaya diplomasi kebudayaan melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia, bab 5 kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.